Rikorina, cerita dongeng yang menyenangkan. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya, semoga kita semua hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat-sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya, panjang umur semuanya. Sehat luar biasa. Aku hari ini akan membawakan cerita dongeng kisah Abu Nawas pura-pura mati. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu," kata istrinya. "Iya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak," kata Abu Nawas. "Apa?" seru istrinya kaget. "Raja kujadikan budak," ulang Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" tanya istrinya. "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak dan jadi budak itu sengsara," lanjut Abu Nawas menjelaskan kepada istrinya. "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," kata istrinya. "Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas pada sang istri. "Pasti kau akan dihukum berat," kata istrinya sedih. "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," kata Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam, mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati," seru istri Abu Nawas. "Hah? Abu Nawas mati?" kata para tetangga hampir bersamaan. "Iya," kata istri Abu Nawas. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah seorang yang paling pintar, menyenangkan, dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai beserta seorang tabib ke istana, segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu.
Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" Tanya Baginda. "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupinya. Jenazah Abu Nawas disusung di atas beranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata di hadapan rakyat, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku di dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya," kata Baginda Raja. "Syukur," kata suara dalam keranda. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Ketika rakyat berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir, Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku," kata Abu Nawas. "Kurang ajar! Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ilmu dari Maha Guru Sufi guru hamba yang sudah meninggal dunia," kata Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu padaku," pinta Baginda. "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkan sendiri," jelas Abu Nawas. "Dasar pelit!" Baginda menggerutu kecewa. Hikmah cerita di atas tentang memaafkan. Memberi maaf itu adalah perbuatan yang sangat mulia sekali. Memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu akhlak mulia yang perlu ditanamkan pada diri umat muslim. Banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis tentang memaafkan kesalahan orang lain yang dapat menjadi pedoman bagi umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak mendorong umat muslim untuk bersikap pemaaf pada orang lain melalui contoh perbuatannya semasa hidup. Dikisahkan dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjawab, "Beliau tidak pernah berbuat jahat, tidak berbuat keji, tidak meludah di tempat keramaian, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Melainkan beliau selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain." Hadis HR Ibnu Hibban. Selain itu, sikap pemaaf yang harus dimiliki umat muslim secara tegas dijelaskan dalam firman-Nya,
Surat Al-A'raf ayat 199 berikut artinya. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dijelaskan juga di salah satu hadis HR Muslim yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan memberi maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Demikianlah, semoga kita senantiasa menjadi umat penuh rasa pemaaf dan selalu akan mendapat kenikmatan berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi rahmatnya selalu, sehat selalu, dan mendapatkan rezeki berkelimpahan dan barokah. Semoga kesalahan kita dan dosa-dosa kita dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Amin, 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.